Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian yang mulia, di antara sholat sunnah adalah sholat sunnah tarawih. Tarawih kita harus sepakati dulu, kita harus pahami dulu prinsip hukumnya. Bahwa sholat tarawih ini adalah sunnah. Ini yang harus dijadikan benang merah di dalam kita hidup keberagamaan. Bahwa sholat tarawih itu adalah sholat sunnah. Yang kita pahami bersama, yang namanya sunnah tuh dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa, tentu luput dari fadilah. Ini dulu nih yang harus kita duduk bersama, baru ngomongin berapa rakaat. Biar kita jangan sampai menjadi ribut adanya dari tahun sampai detik ini ngomongin angka rakaat tarawih mulu. Yang pada akhirnya yang ngacung duluan, akhirnya yang kagak tarawih. Sebab kata yang 23 bahasa kampungnya plus witir maksudnya, kata dia yang paling benar, yang 11 begitu salah, kata yang 11 dia yang benar, yang 23 salah, maka kata yang agak terawih ini salah, kudu ada yang benar, maka yang benar gua begitu. Kata yang kagak terawih kita ndak usah. Kita ngaji ini harus duduk dulu begitu, supaya kita benar adanya, jangan sampai kemudian menjadi ribut gitu. Karena saya ini demen mengangkat Islam yang rahmatan lil alamin, tidak sekterian yang menjadi ribut mulu begitu. Kapan kelarnya kita hidup ngurusin yang furu'iyah yang kecil, sehingga yang besar kadang luput dari kita. Salat tarawih adalah salat sunnah yang adanya pada bulan Ramadan saja. Disebut tarawih karena memang pengerjaannya setelah 4 rakaat orang Mekah itu selalu tawaf. Setelah 4 rakaat ngaso gitu. Tarawih itu ngaso. Maka ngaso itu bahasa Arabnya tarawih. Ngaso dulu. Kalau kita sih ngaso ada juga, cuman nggak begitu lama. Baca la syarikalah lahul mulku, diri lagi. Karena kalau ngaso lama bubar juga itu. Walaupun tarawih itu pakai ngaso, jadi nggak begitu capek begitu. Kalau kita pengen buru-buru rapi. Salat tarawih ini berapa rakaat? Salat tarawih tentu kalau kita melihat hadis secara umum, biar kita duduk di tengah ngaji ini, adalah minimalnya 2 rakaat. Minimalnya. Jadi juga dengan tarawih 2 rakaat. Kalau mau 2 rakaat, pakai apa hadisnya? Pakai hadis Bukhari. Hadisnya sahih tentu karena Imam Bukhari. Sahihul Bukhari as-sahhul kutub fil ahaditsir riwayah. Hadis yang paling sahih dari seluruh hadis-hadis riwayat. Bukhari urutan nomor 1. Kata Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang mengerjakan qiyam Ramadan, dan tentu maknanya sholat tarawih,
beriman kepada Allah, mengharapkan ganjaran, maka diampuni dosanya yang dulu-dulu oleh Allah. Di sini Nabi enggak menyebutkan angka rakaat. Begitu maksud saya. Siapa yang sholat taraweh, di antara fadilahnya dosanya diampuni. Enggak menyebut angka rakaat, sehingga minimal sholat itu 2 rakaat. Bila kita sholat taraweh 2 rakaat, jadi namanya taraweh 2 rakaat. Begitu. Bila kita taraweh 8, jadi namanya taraweh 8 rakaat. Begitu. Bila taraweh kita wahya isyruna rakaatan 20, ya itu paling sempurnanya. Begitu. Yang penting harus benar cara mengerjakannya. Begitu. Jangan mengikuti madhab Persija 4-4-3. Itu formasi Persija. Begitu. Gitu. Jangan 2-2-2-2 gitu. Silahkan terakhir mau 21 mau 3. Itu riwayatnya ada dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngaji karena ngaji pakai YouTube. Gitu belakangan ini ada yang rekam ini. Jadi saya harus duduk di tengah. Biar kita nggak ribut mulu dalam hidup. Dari dulu ngurusin begini aja. Orang udah nyampe bulan begitu. Kita masih ngurusin ini. Taraweh itu wahya insyuruna rakaat. 20 rakaat. Dari mana ini? Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau bercerita, kana nasu yaqumuna ala hadi Umar ala 20 rakaatan. Bahwa para sahabat itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab berjamaah taraweh itu 20 rakaat. Dan semuanya tidak ada yang protes. Tidak ada yang menyalahkan. Dan karena memang Sayyidina Umar orang yang paling hati-hati tentang ajaran Rasulullah. Yang dibuat oleh Sayyidina Umar bukan angka rakaat, tapi berjamaah. Berjamaah itu real, kalau bahasa gampang, karangan Sayyidina Umar. Karangannya. Berjamaah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawih itu enggak lama berjamaahnya. 1 malam berjamaah. Orang rame. Malam kedua berjamaah Nabi, rame. Malam ketiga makin rame. Keempat, Nabi enggak berjamaah sholatnya. Tarawehnya kayak qobliyah dhuhur, masing-masing. Enggak keluar rumah. Sholatnya Nabi, sisanya itu. Ketika Nabi ditanya, khasyitu an tufradu alaikum fata'jizu anha. Ana khawatir jadi wajib. Nanti bakal ente repot, lemah kalau wajib. Jadi Nabi tidak taraweh berjamaah terus. Penyebabnya Nabi memiliki kekhawatiran. Dan namanya disebut hukmut tarki. Hukum meninggalkannya Nabi Muhammad. Apa saja yang ditinggalkan oleh Nabi itu tidak sama dengan dilarang. Begitu. Jadi at-tarku laisa bima'nal man'i di dalam ilmu ushul fiqh. Yang Nabi tinggalkan tuh enggak sama dengan ini bid'ah enggak. Karena memiliki alasan yang banyak. Salah satunya alasannya khasyah, khawatir umat jadi wajib. Coba kekhawatiran Nabi itu kalau terjadi. Taraweh wajib, apa enggak stres kita? Kalau wajib, orang dengar adzan Isya aja istighfar, astagfirullah. Udah Isya aja ya, mana belum ngerokok mau ngopi. Begitu. Itu kita. Begitu. Nggak, gimana gitu. Tapi Sayyidina Umar kenapa kemudian berjamaah? Sayyidina Umar paham. Rasulullah udah meninggal. Wahyu kagak bakalan datang. Begitu. Jamaah lagi. Begitu. Ubay bin Ka'ab lah menjadi imam untuk laki-laki.
Berjamaah, Siti Aisyah masih hidup. Dan semua banyak sahabat hidup. Zaman Sayyidina Umar itu, Utsman bin Affan, Imam Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Banyak hidup. Termasuk ya Sayyidah Aisyah. Masih hidup. Tidak ada yang memprotes. Namanya ijma. Para sahabat. Yang mananya? Bukan di angka rakaat. Karena sahabat juga mengerti angka rakaat tarawih itu 20. Angka rakaat tarawih itu. Mengerti. Makanya bukan angka rakaat yang dibuat Sayyidina Umar, tapi berjamaah. Makanya Sayyidina Umar ketika orang udah kompak, hadisnya itu ni'matul bid'atu hadhihi. Bid'ah yang cakep tuh ini. Begitu. Setuju semuanya. Dan Imam Ali bin Abi Thalib selalu kalau ziarah ke Sayyidina Umar, Allah menawwir qabr Umar kama nawwara masajidana. Imam Ali, ya Allah berikan cahaya yang banyak di kuburan Sayyidina Umar. Dia telah menerangi masjid. Ini tarawih, ini berjamaah ini. Baru. Dari zaman Rasulnya enggak. Begitu. Yang lebih baru lagi untuk diributin, kotak amal. Itu baru lagi. Itu mau dibidain juga. Begitu. Jangan siang pengurus masjid beristik dari mana. Begitu. Kultum baru juga. Jadi enggak kayak begitu tuh ngomongin bid'ah, maksud saya begitu. Tarawih ini berapa? Tarawih ini sepakat madhab 4. Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Hanya dalam Maliki riwayat yang paling kuat. Karena ada 2 riwayat. 20 rakaat. Itu bisa dilihat dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Al-Imam bukan Ibn Rushd, Al-Qurtubi. Bidayatul Mujtahid. Fikih perbandingan madhab itu dilihat sepakat. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Tarawih jumlahnya 20 rakaat. Itu madhab. Hanya dalam Maliki ada 1 riwayat 36. Khusus buat orang Madinah. 36. Mekah 20 dari dulu. Dari dulunya. Itu begitu di Mekah. Hanya Madinah ngiri dengan orang Mekah yang bisa tawaf. Maka nambahlah rakaat 2. Sehingga totalnya jadi 36. Cakep. Cakep. Di Yaman, tarawih berapa? 20 rakaat? Bukan. Di Yaman. Sampai detik ini. Jadi ada tarawih itu jam 8, ada tarawih jam 10, ada tarawih jam 12, ada tarawih jam 2. Masjidnya diatur. Itu yang udah selesai tuh, tarawih yang jam 8, lari. Ikut tarawih lagi di masjid yang jam 10. Jadi itu aja udah 40. Udah selesai nih yang jam 10. Pindah lagi yang jam 12. Itu sampai sekarang banyak. Kayak begitu tuh. Sampai kayak begitu. Sampai banyak ulama-ulama kita. Yang kayak begitu. Ada yang sampai 80 gitu. Sampai sholat aja kayak begitu. Kayak begitu. Kita tanya itu sama guru-guru. Di sini nggak begitu. 20 aja diributin. Apalagi nambah begitu. Jawabnya. 20 aja ribut gitu. Begitu. 20 juga. Begitu. 20 tarawih. Dari dulu. Nggak ribut enggak. Bukan 20 ini mengkias dengan dohor jadi 5 rakaat. Bukan. Itu keliru. Orang yang mengatakan begitu. Kiasnya adalah salah dia. Nggak bisa disamakan. Menuduh kayak begitu-begitu. Tarawih itu 20 rakaat. 20. Begitu. Walaupun orang yakin 20. Ada juga yang nggak sampai kelar. 20. Baru seminggu juga masjid udah kosong. Pernah bilang 20 juga begitu. Kan ada kayak begitu juga ya.
Di kampung kita juga, saya khawatir yang ngaji juga ikut juga begitu. Jadi saya tuh kurang begitu tertarik, cuman karena kita lagi ngaji, mau tidak mau ilmu nggak boleh diumpetin gitu, kita harus terangin gitu. Karena li'anna katimal ilmi malon, menjembunyikan ilmu ya dilaknat, kita nggak boleh. Jadi ya tarawih itu 20. Tapi andai ada orang begitu, maksud saya mengerjakan tarawih 8, ya silakan saja. Yang penting dua-dua begitu. Tidak bisa merujuk kepada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Jangan sampai perbandingannya salah. 20 ikut Umar. Begitu kan. 23 gitu nyebutnya ya. 23 ikut Umar. Kalau 11 ikut Siti Aisyah. Menurut ente, dekatan mana Umar sama Aisyah? Ini namanya pertanyaan menggiring untuk menuju opini yang keliru, hipotesa disusun. Namanya pertanyaan menjebak, begitu. Enggak begitu dulu, enggak. Orang Aisyah aja orang tarawih sampai 20 ikutnya di makmum. Orang dia hidup zaman sana Umar, begitu. Ini kan ngarang. Dia hanya mempertahankan hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu tidak pernah lebih baik di Ramadan maupun bukan Ramadan 11 rakaat. Orang kadang keliru, kata Aisyah 11. Dia enggak baca tuh hadisnya, mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, gitu. Dia enggak dibaca tuh bunyi itu. Apalagi dia enggak baca latar belakang pertanyaan. Jadi setiap ungkapan itu dalam Islam ada sanadnya, ada sababnya. Namanya dalam hadis sababul wurud. Terjadinya omongan. Dilihat, jangankan omongan Nabi, omongan teman kita aja Bang Haji Uud itu harus ditelaah. Begitu. Gua udah seminggu kagak masak. Begitu. Iya, bukan seminggu, sebulan kagak masak bininya ya kan. Jadi harus dipikirin. Omongannya mana tuh, ngaji nggak ada orangnya? Ya? Enggak ngaji. Ya Allah. Tuh begitu. Siti Aisyah ini kan jawab. Nabi itu mau Ramadan ke, mau kagak Ramadan ke, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya sampai Sa'ban 11. Dari ini aja kita bisa pahami sholat apa yang diomongin Aisyah. Begitu. Yang ada di Ramadan dan di luar Ramadan. Begitu. Orang gak melihat itu. Ditanya Aisyah sama Umar, dekatan mama Nabi. Begitu. Ya tergantung. Dibarisinya di mana? Kan begitu. Kan bukan begitu cara jawab. Lah lihat. Sayyidah Aisyah kan ditanya tentang witirnya Rasulullah oleh muridnya. Berapa Rasulullah witir, wahai Siti Aisyah? Lah dijawab oleh beliau. Mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, 11. Itu witirnya Rasulullah. Kalau kita kan mirip-mirip dikit. Miripnya dikit. Kita alhamdulillah Ramadan witir 3. Kalau bukan Ramadan tidak. Tipis. Bagus. Ramadan 3. Bukan Ramadan tidak. Ya D sama G doang. Beda tipis. Nabi mau Ramadan mau bukan Ramadan 11. Maka Nabi memang orang yang tahu kebaikan. Ngerjain yang paling topnya. Itulah Nabi. 11 biar Ramadan.
Kita mau ikut nih sama Siti Aisyah nih, tambah ribut lagi. Begitu. Kan berarti kan 20 tambah 11. Kan begitu. Tiga aja udah dah. Jadi 23. 20 plus 3. Enak begitu. Begitu. Kayak begitu. Bukan ngomongin tentang taraweh Siti Aisyah. Ditanya itu tentang witir. Makanya jawab fi Ramadan wala fi ghairihi. Mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, 11. Dan sepakat seluruh ulama tidak ada taraweh di luar Ramadan. Itu berarti menunjukkan kagak ngomongin taraweh. Sholat apa yang ganjil begitu? Ya ganjil bahasa Arabnya witir. Itu dari begitu. Maka taraweh ini jumlah rakaatnya di luar masyarakat Madinah dalam madzhab Malik itu adalah 20 rakaat. Tapi untuk masyarakat Madinah dalam madzhab Malik satu riwayatnya 36, satu riwayatnya tetap 20. Semuanya sama dan ikuti aja nih madhab nih. Udah enak, aman, nyaman. Udah gitu. 20 rakaat taraweh. Jangan juga dibandingin. 20 ngebut. 8 pelan. Tinggian mana? Nipu yang gitu. Jadi jawabannya menggiring. Pertanyaan tuh. Kalau menggiring kita jangan mau. Kalau diinjak tuh jangan mau diinjak. Injak lagi. Balik jawabannya. Tinggian mana? 20 ngebut sama 8 pelan. Jawab. Tinggian mana? 8 sama 20 diharap. 20. Gitu. Kan pelan sejus. Begitu. Begitu jawabannya. Jadi jangan bandingin sama yang terburuk. Jangan. Salah namanya. Dari taraweh itu 20 rakaat dalam setiap malamnya daripada bulan Ramadan. Niatnya bagaimana? 20 nih. Boleh saja niatnya usolli sunat tarawih. Boleh. Boleh juga usolli sunat al-qiyami min Ramadan. Silakan. Niatnya mau bagaimana? Atau niatnya pakai min. Usolli rak'ataini minat tarawih. Boleh juga. Enggak apa-apa. 20 nih. Begitu. 20 rakaat. Dan ini yang disepakati oleh ulama. Begitu tentang tarawih. Dan tidak ribut. Ributnya karena belakangan. Berapa kali salam? Begitu. Yusallimu min kulli rak'atin. Salamnya setiap 2 rakaat. Artinya, bila mana Anda sholat tarawih 4 rakaat 1 salam, pastikan tidak sah. Tuh begitu. Karena tarawih itu kudu yusallimu min kulli rak'ataini. Begitu. Sehingga falau sholla bi arba'i raka'atin bi taslimatin wahidatin lam tasihha. Siapa orang sholat 4 rakaat 1 salam tarawih, janjinya pastikan kagak sah. Dapat ganjaran ya kagak. Tapi kan ada 4-4-3, ya ada. Namanya madzhab Persija. Kan boleh Persija 4-4-3. Boleh nggak? Boleh. Jangan 4 tarawih. 2. 2. Jangan 4-4. Saya di beberapa masjid tempat taklim ini dari dulu masih banyak yang mohon maaf bahasa kita bukan orang NU begitu. Saya tidak kemudian mencampuri rakaat. Saya cuma meluruskan 2 aja, Bang. Mau 8 nggak apa-apa, 2. Masih bagus 8 daripada kagak. Begitu. Asal 2. Setuju saya. Nggak apa-apa. Begitu. Jangan ribut. Begitu. Kita habis puasa. Ribut.
Mana buka juga belum kenyang. Begitu. Salam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Enggak jadi. Enggak jadi. Makanya saya kalau di komplek-komplek, kalau dibilang sebelah saja ya, iya baik. Yang penting dua-dua ya gitu. Dua-dua. Kan bagus. Mau ente 20 juga amplopnya segitu. 23 sama 11 kan ringanan ya kan. Gitu aja, jangan sampai puyeng. Sampai pernah diajarkan oleh Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami. Ini hebatnya Muallim Syafi'i Adami itu, kalau bahasa kami luar biasa. Bilang ngotot. Mau 4 juga. Terima aja. Begitu. Ada tuh, beliau punya nasihat. Nggak tahu kalau yang lain dapat nggak nih kayak nasihat di saya. Niatnya gimana? Sholat sunnah mutlak. Yang penting berkat dapat. Kata kita hebat kalau kita. Yang penting kagak ribut, bahasa berkat itu candaan doang itu. Yang penting kagak ribut, begitu. Kita niat aja ngimamin sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak 4 rakaat 1 salam boleh. Tahu kagak dia niat kan? Allahu Akbar. Niat di hati. Yang penting berkat dapat, enggak ribut udah. Jadi tuh kata kita hebatnya ulama bijak karena lebih mengedepankan ukhuwah. Itu sampai kayak begitu tuh dalam bahasa beliau tuh, menyampaikannya. Tapi tetap kita memohon dua-dua ya gitu. Ya dua-dua. Ada juga yang bagus kawan kita, Allah yarham, moga kuburannya terang juga. Begitu. Ngimamin. Begitu. Mintanya 8, tapi dia cakep. Pada 8 aja. Begitu. Ini jawabannya bagus juga. Dan saudara saya sampaikan kalau mau ikutin ya monggo jawaban ini. Begitu. Orang Pondok Pinang. Begitu. Ngimamin anak presiden. Tinggalnya di Pondok Indah. Begitu. Saya nggak sebut anak presiden siapa. Begitu. Dia saudara aja. Begitu. Nyari sendiri dah. Gitu. Jadi bagaimana minta 11 ini. Dia jawab cantik. Bapak, kalau 8, saya ini yang biasa saya pakai kalau 8 sampai jam 2 baru rapi. Sebab saya yasin sampai kelar, Pak. Begitu, itu biasa kalau 8. Sampai jam 2 kan, sampai sahur. Ya kalau 8, tapi kalau 20, itu enggak nyampe tengah jam rapi. Sebab saya bacanya salamun qalam mir rabbir rahim. 20 aja rapi. Beneran. Itu begitu. Begitu. Ada jamaah Muallim Syafi'i Adami. Akhirnya beneran dia pakai tiap rakaat. Wadhalin amin. Salamun qalam mir rabbir rahim. Allahu Akbar. Kan cepat ya. Begitu. Jadi 20 menit rapi. Itu kata beliau, habis salam mau pulang dibisikin. Besok malam ngimamin di rumah saya. Pakai 20. Cepet begitu. Jadi ternyata orang tuh bukan angka rokaatnya, cepetnya. Begitu kalau saya pahami masyarakat tuh. Begitu maksud. Jadi macam-macam cara orang itu. Ini kisah-kisah nyata dalam kehidupan. Begitu. Itu begitu. Kalau kita orang 20 ya enggak baik, 8 baik, 22 ya baik, 22. Lanjutin aja nanti di rumah. Begitu. Udah tarawih, udah rapi witir, tinggal nambahin lagi. 12 lagi. Begitu. Artinya enggak usah ribut, maksud kami begitu. Gitu. Jangan sampai jadi yang kagak-kagak gitu. Karena enggak bagus kita muslim. Begitu. Akhirnya yang kagak ibadah kita nggak komentari. Gitu. Dan ini kurang bagus buat ukhuwah Islamiyah kita gitu. Gara-gara begitu doang gitu. Jadi meruncing gitu. Tapi real kalau ditanya ajarannya ya 20. Penentuan 20 rakaat itu sepakat. Semua sahabat melalui hadis
yang dhaif, yang sahih hadis mauquf. Itu aja. Dari hadis saya bilang dhaif. Tapi biar kata dhaif, angka itu ijma semua sahabat. Karena Umar tidak ngarang. Enggak ada yang artinya mereka tahu Rasulullah itu sholatnya segitu. Begitu. Terkait dengan jumlah rakaat. Makanya madzhab Malik membiadi 36 kan begitu tuh. Ada perubahan. Tapi ingat salamnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu. Begitu. Kalau lebih daripada 2 rakaat salam jadi 4 rakaat 1 salam, pastikan tidak jadi. Tidak jadi. Enggak jadi. Kalau lebih dari itu. Bagaimana kalau pengen jadi? Kayak tadi, kalau ngimamin, yang saya ngajarin nih. Takut ente juga disuruh ngimamin komplek. Gara-gara ogah kalau 8 ogah. Ya saudara rugi. Nggak dapat berkah. Dapat ini. Jadi musuhan, kan rugi. Udah ambil aja, nggak apa-apa. Usulin 2 rakaat sama. Itu yang saya selalu lakukan lah kalau ngerjain di komplek-komplek. Begitu disuruh ngisi nasihat sampai belakangan masih ngalamin juga. Bang Dila ini tahu gitu 8 jadi gitu, jadi aja bilang nggak ribut, nggak apa-apa begitu. Jangan sampai pada akhirnya yang nggak ibadah nggak kita salahin, yang ibadah kita salahin. Itu aja saya demi ukhuwah aja begitu. Meski semua kitab-kitab ulama berbagai madhab itu begitu 20 rakaat tarawih ini. Suratnya apa yang bagus ya semalam sejuz, itu yang bagus, semalam sejuz. Tapi kita nggak kuat kelas kita nih, kecuali di Mekah karena memang semuanya kuat jadi kuat juga begitu karena memang udah begitu. Tapi di kampung ya Allah boros sejus. Imam aja masih tandain. Imam siapa? Kong Ahmad. Lama. Pindah. Tuh begitu. Itu yang model kayak begitu. Yang tukang ngajinya. Apalagi yang gagal ngaji. Bener nggak? Ya Allah. Jadi kalau kita nggak bisa sejus, ya yang lain aja. Itulah yang diatur. Kalau saudara mau 8 mumpung ngaji, bagaimana surat apa kok 8? Kalau saya nih ya, gitu, bukan ajaran agama sih, nggak takyin begini. Kalau 8 karena mereka nggak demen amal hakumut, gitu. Baca aja Yasin. Yasin 83 ayatnya. Dibagi 8, baca 10 ayat. 10 ayat. 10 ayat, kelar. Itu sama orang kampung, nih pengalaman. Dikasih duitnya gede. Khatam Yasin terawih. Begitu. Kata kita, oh khatam Yasin. Saya baru dapat juga tuh ilmu khatam Yasin. Khatam Yasin. Gitu, cakep. Undang aja kok dapat duit lah. Ya Allah. Jadi sangat bikin susah. Itu begitu kata kita Yasin ke 83 bagi 3 aja bagi 3 bagi 10 aja bagi 8 kan 10 ayat ya baca 10 ayat mulai terukur gitu. Dia nggak demen ala kumat kulu emang dia bid'ah mulu begitu. Tapi Yasin nggak kata bid'ah juga sih cuma khatam ya luar biasa khatam Yasin itu begitu nggak dikata bid'ah juga sih nggak begitu gitu. Yang penting gak ribut lah gitu. Itu begitu. Ini amalia saya ini ya. Begitu tuh. Jadi kita orang di masjid-masjid non-NU begitu. Ya dari dulu sampai sekarang gitu masih ngisi-ngisi karena kita orang begitu gitu. Gitu. Nggak mau ribut kurang lebih begitu. Karena mohon maaf setelah ketemu Malim Syafi'i Adami ini jadi apa ya? Jadi ya udah dah begitu. Kira-kira ukhuwah Islamnya itu lebih banyak dikedepankan.
Enggak kayak dulu-dulu. Dulu mah sama, kita juga falak juga kayak sebagian orang Rawa Belong. Beda juga sama pemerintah yang ngeri kitabnya kata kita ya kan. Kita kitabnya begini beda nggak apa-apa. Tapi pas dijata mulai ke pemerintah aja gitu ya deh baik. Begitu kita maafin. Demi ukhuwah Islamiyah begitu. Jadi taraweh ini 20. Kalaulah kita kayak surat-surat yang kita baca silakan. Al-Hakumut gitu. Kulhu 15 pertama, 52. Itu juga bukan orang Indonesia punya. Bukan. Dari Mesir itu dulu yang ngajarin awalnya. Mencontohkan begitu. Artinya dari ulama-ulama kita juga begitu. Itu bagus lah. Begitu bagus. Daripada kita baca surat-surat yang lain yang bakal nggak apal makmumnya repot. Baca surat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa, imamnya lupa asa lah kagak bisa nerus asa hese aing kata makmum juga yang begitu udah yang bisa aja lah hakumut makmum juga apal jadi kalau kita lupa juga dia ngingetin yang gampang aja lah kalau di masyarakat itu ya siru wala tu'asiru yang gampang aja jangan dibikin susah-susah jangan begitu jadi kita yang enak-enak aja lah enak-enak aja gitu begitu karena kita lagi kajian gitu ya kita terangin semuanya supaya kita sedikit banyak reda lebar tidak begitu banyak aku di dalam kehidupan kemudian itu taraweh 20 per 2 rakaat sana per 2 rakaat sana adapun witir nanti di depan atau udah kelewat itu 3 sekaligus boleh 2 1 juga boleh itu ada dalil-dalilnya silakan kita ngambil yang mana begitu hanya yang lebih tinggi tentu yang banyak kerjaannya kalau dibikin 2 1 berarti takbiratul ihram 2 doa iftitah 2 kali begitu doa iftitahnya 2 kali salamnya jadi 4 kali begitu salamnya begitu tasahudnya 2 kali begitu kalau 21 kalau sekaligus takbiratul ihram sekali doa iftitah sekali tasahud sekali salam 2 kali kanan kiri itu aja jadi kerja setengah hari sama kerja sehari orang kampung juga tahu gajinya nggak sama tentu gedean yang sehari gitu kerjaan di kita mah banyak ini beda begitu gitu makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan yang banyak perbuatannya tentu banyak fadilahnya begitu tapi tidak kemudian 3 sekaligus tidak disalahkan yang penting jangan disamakan witir dengan sholat maghrib yakni 2 tasahud bukan 3 sekaligus bukan 3 sekaligus ada ajarannya tapi tidak pakai tasyahud awal kurang lebih begitu bukan maknanya tidak boleh sekaligus 3 bukan la tusabbihul witra bil maghrib kata Nabi jangan samain witir dengan maghrib bukan maknanya jangan 3 sekaligus tapi bukan jangan 3 2 kali tasahud maknanya itu begitu lalu kapan waktunya wa waktuha bainal isya'i wal fajri adapun waktu pelaksanaan sholat tarawih sesudah mengerjakan sholat isya sebelum adzan subuh begitu biar gampang sesudah sholat isya walaupun masih waktu maghrib boleh yang penting sesudah sholat isya bukan sesudah waktu isya bukan bedakan sesudah waktu isya berarti kudu adzan isya enggak sesudah sholat isya sehingga bila saudara bepergian jauh, musafir, ziarah ke Cirebon, Ramadan, lah sholatnya jamak qashar, maghrib 3, isya 4, atau isya 2 di qashar gitu, enggak jamak doang. Lah kan kalau maghrib jam 6,
3 rakaat ditambah 2, ya paling 10 menit lah lamanya. Kan baru jam 6 lewat 10. Anggap Isya jam 7, kan masih ada 50 menit. Udah sholat Isya belum? Hah? Udah sholat Isya belum kita? Udah. Udah waktu Isya belum? Belum. Tapi kita udah sholat Isya. Boleh langsung tarawih. Begitu. Karena kita sudah sholat Isya. Begitu. Begitu. Bukan sesudah waktu Isya. Sehingga bagi musafir bisa aja terjadi sholat tarawihnya masih maghrib. Jangan salahin. Kalau ada orang tarawih waktunya masih maghrib, kita harus jawab mungkin dia musafir dan mengerjakan sholat secara jamak qashar, sehingga dia sholat tarawihnya masih waktu maghrib tapi udah ngerjain sholat Isya. Sebab di dalam kitab yang saya ngaji malam Selasa wa waktuha, begitu gitu waktunya antara sholat Isya dan sholat fajar. Artinya sesudah mengerjakan sholat Isya dan sebelum terbit fajar. Sama seperti sholat witir. Witir sama. Sesudah sholat Isya sebelum subuh. Walaupun waktunya masih maghrib. Saya banyak ngajarin kawan-kawan majelis. Kalau bepergian jauh, keluar daerah, mesti saya suruh sholat witirnya habis sholat masih waktu maghrib. Habis maghrib 3 rakaat, Isya 2 rakaat. Saya suka tanya, udah sholat Isya? Udah. Udah adzan Isya? Belum. Udah sholat Isya? Udah. Sholat witir? Biar ente nanti ingat sama ilmu. Saya suka begitu. Jadi habis sholat Isya, witir. Udah selesai witir baru udah berulen. Udah sholat witir? Udah. Udah adzan Isya? Belum. Boleh? Boleh. Iya, baik. Udah paham namanya. Supaya jangan sampai kita keliru sesudah mengerjakan sholat Isya. Bagi seorang musafir, ya boleh dia. Karena waktu darurat namanya. Waktu uzur. Udah masuk buat dia. Buat kita yang mukimin, ya nggak boleh tentu. Nyontoh begitu. Inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Ajaran Nabi. Ya bagi kita nih di Roblong, nggak kemana-mana. Ya jangan. Kan gitu, kan kita kagak musafir begitu. Kita tetap habis adzan Isya begitu dan habis sholat Isya. Kan kita belum sholat Isya begitu. Itu begitu. Ini adalah tarawih. Adapun doa-doa, ya doa kamilin segala macam, ya itu adalah bagus karena malam Ramadan malam mustajab, doa itu adalah bagus. Silakan diamalkan. Andai enggak begitu doanya, enggak apa-apa juga. Jangan disalahin. Orang doa bagus. Begitu. Silakan. Makanya kalau ada beda-beda, enggak apa-apa. Begitu. Enggak apa-apa. Begitu. Silakan dikir-dikirnya itu. Ikuti yang ada. Wadarihim madum tafi darihimu. Wa ardihim madum tafi ardihimu. Beradaptasilah selama ada di daerah mereka. Dan berbuat redolah selama ada di bumi mereka. Artinya adaptasi, ikuti aja. Orang kampung itu demennya sholat tarawih asabakumullah, ikuti. Sebab kalau kagak diikuti jadi ribut. Ajarakumullah asabak sama aja. Ganjaran-ganjaran juga. Cuma gara-gara kalimat doang kadang. Jadi ribut. Begitu. Jadi tarawih waktunya sesudah sholat Isya dan sebelum sholat subuh. Artinya sebelum masuk waktu subuh, terbit fajar. Maka adapun surat dan lain sebagainya adalah sunat. Dikir-dikir bacaannya adalah sunat. Silakan Anda isi dengan dikir-dikir. Seperti apa yang dilakukan di kampung-kampung kita. Itu adalah ulama udah bimbing kita di dalam berjamaah rapi. Silahkan, ada yang fasa rahmah baca yarhamar rahimin, ya itu silahkan, adalah munasabah dari semuanya itu. Intinya nggak apa-apa,
begitu. Baca doa kamilin enggak apa-apa juga, itu bagus dan itu udah masyhur begitu. Yang ngarang mukhlisin, orang yang ikhlas, tandanya dibaca oleh banyak ulama yang doa kamilin. Ada penwitir kan beberapa doanya dari Rasulullah SAW. Yang masa keimanan daima qalban wasya, itu kan doa Rasulullah. Ada riwayat banyak itu. Kalau untuk witir, inilah kurang lebih kita ngomongin tentang sholat tarawih. Singkatnya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepakat seia sekata bahwa sholat tarawih itu 20 rakaat dan diikuti oleh para tabi'in dan ulama-ulama sesudahnya. Tidak ada yang mengingkari satupun daripada ulama-ulama salaf tentang sholat tarawih ini. Begitu. Enggak ada. Semuanya mengiyakan 20 rakaat. Tapi kembali, kalau ada orang ngerjain 2 rakaat, jangan diomelin. Biarin dia. Mungkin dia capek atau ada hal lain dia mau dikerjakan di tempat lain, itu silakan saja. Kita husnudon nama orang, kita begitu. Tapi intinya tarawih ini jumlah rakaatnya 20 dengan 10 kali salam. Artinya per 2 rakaat salam, per 2 rakaat salam, dan per 2 rakaat salam. Kurang lebih demikian. Dah segini aja. Ngaji kita nggak usah banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini atau doa silakan. Allah ada. Baik, Kang. Iya. Karena memang ganjaran sholat tarawih itu besar juga dan waktunya hanya Ramadan. Ketika satu malam kita lewatkan, apakah boleh diqada juga di malam berikutnya? Iya, baik. Kalau ditanya itu saya kurang paham nih Bang Agus. Apakah tarawih ini termasuk sholat yang kemudian maksudah yang kemudian itu bisa dikodok pada malam berikutnya gitu, ataupun sekarang lah begitu, nggak mesti malam berikutnya. Karena kalau malam berikutnya boleh, berarti sekarang juga boleh, rumusnya ke sana. Ataukah tidak? Saya bagian ini saya belum paham ilmunya, belum paham. Kalau tarawih ini tergolong daripada sunnah ghairu maksudah fidatihi, maka dengan sendirinya tidak ada qada tarawih. Tapi kalau tarawih sholat sunnah maksudah kayak witir, kayak qabliyah ba'diyah rawatib, maka ada qada itu. Tapi saya nggak paham, mungkin ada yang lain bisa bantuin, coba nanti dicek. Tapi intinya saya bagian ini anda ingat nih di otak saya ini ya, ada boleh nggak gitu di kitab apa, nggak ketemu ini, nggak ingat, saya nggak tahu dah tuh begitu. Wallahu a'lam. Ya baik deh. Di antara dua sholat tarawih ini, sholat sampai diberi jeda itu langsung naik, itu habis salam langsung naik. Sebetulnya kalau berbicara boleh, bagusnya harus jeda sebentar, memberi jeda. Jadi karena apa? Kalau langsung ndak kuat orang, makanya dikasih jeda. Doa pakai dah gitu. Begitu jeda. Begitu. Boleh aja dengan langsung itu, boleh. Begitu, boleh. Gitu, enggak jeda. Mungkin karena langsung, karena bacaan surat kita pendek, enggak seperti orang-orang dulu. Gitu. Kalau orang-orang dulu yang bacanya panjang, mesti duduk juga sih, enggak bakalan langsung. Karena kakinya sambil pegang-pegang. Kira-kira begitu. Tapi boleh dengan langsung, itu nggak ada larangan. Habis salam langsung diri, nggak baca sama sekali. Gitu. Cuman bagusnya dikasih jeda. Kasih jeda. Minimal lah pakai Rabbana atina kayak. Ya biasanya ganti fadlan minallahi wa ni'mah gitu. Kan untuk memberi jeda biar nggak langsung. Begitu. Itu bagus. Tapi bukan itu doang bacaannya. Artinya baca yang lain juga boleh. Mau baca apa kayak gitu. Selingannya gitu. Silakan saja. Tapi intinya bukan tarawih aja. Sholat sunat tuh kalau banyak begitu, bagusnya dikasih jeda. Habis sholat ngaso dulu bentar. Ngaso dulu bentar aja. Gitu, biar enggak langsung begitu. Begitu. Kadang mohon maaf keram juga secara zahir itu begitu. Tapi kalau ditanya
Haramkah? Tentu tidak. Tidak haram. Anda dia langsung, nggak apa-apa. Boleh saja. Langsung 2 rakaat bangun diri, 2 rakaat bangun diri, 2 rakaat bangun diri, 2 rakaat bangun diri. Nggak apa-apa. Dengan kayak begitu juga. Boleh. Kalau berbicara rubah posisi, berbicara sunat. Jadi sholat itu jangan satu tempat begitu. Supaya banyak bumi yang menyaksikan. Alasan inilah yang kemudian rubah posisi. Cuman ini nggak umum di kita. Begitu. Kalau kayak begini nih, bakal repot. Apalagi Masjid Anwar suruh muter di belakang ke depan itu. Belum ke rapi ke depan udah keburu bubar. Ada sebagian tempat barangkali di beberapa masjid kita ngikuti begitu, muter-muter begitu, ada barangkali. Begitu. Biasanya orang sawah biasanya kayak begini nih. Salafi Wahabi biasanya itu ya sawah. Gitu. Iya, kayak saya ikutin abang kita aja, Bang Tebian begitu. Ya, kadang begitu, dia muter-muter, enggak apa-apa. Bagus juga biar enggak jenuh begitu, kira-kira begitu. Jadi banyak posisi, kira-kira begitu. Yang kayak begitu. Boleh saja lah. Artinya bagus kayak begitu, cuman di kita enggak umum. Kalau kita begitu, biasanya sholat sunat, makanya kadang kalau bisa gitu, kayak macam tahiyatul masjidnya di sebelah mari. Ntar lagi kan, kalau kita kan Jumat tuh suka kosong tuh. Ntar qobliyah Jumat maju gitu. Ntar saat Jumat maju gitu. Itu biar banyak tempat jadi saksi. Ini hadisnya lain gitu. Dari hadis inilah ditarik di pada bagian ibadah sehingga per 2 rakaat ganti posisi. Itu saja, dan itu bagus. Begitu, kalau begitu, cuman kita repot kayak begitu, repot orang kita, apalagi dia bawa tas gede banget, yang geser-gesernya ini nih, yang kayak begitu tuh repot begitu, gitu. Yang ngaji juga, bukan sholat ngaji juga boleh, ganti-ganti posisi, boleh, gitu. Ganti posisi, silakan saja. Bahkan ada juga perempuan bilang, begitu sama lakinya, bang, kalau bisa mulai besok ganti posisi. Gitu. Kata lakinya yang bagaimana? Ya abang yang nyuci, mau terus besok berat, katanya berat. Kalau posisi kayak begitu berat begitu. Begitu. Jadi nggak apa-apa itu. Ada ajarannya tapi tidak umum di kita untuk dipakai begitu. Untuk dipakai yang kayak begitu. Gitu. Wallah alam. Baik. Iya. Iya. Tarawehnya. Oh baik. Baik. Jadi berbicara niat taraweh niat witir sama. Artinya boleh saja kita ngomongnya pakai min. Rok'ataini minal witri boleh. Dan kalau ngomong begitu itu yang paling kuat secara jujur. Pakai rok'ataini minat taraweh. Pakai min gitu. Karena 20 rakaat ini tidak terpisah begitu. Itu yang paling tingginya di jalan niat. Tapi kita ulama kita mengikuti daripada pendapat yang cukup banyak juga di dalam kalangan mutakhirin Syafi'iyah. Nggak usah pakai min. Sehingga witir aja usul witir rakaat ini. Nggak rakaat ini minal witri. Begitu. Nggak pakai min. Nggak apa-apa. Di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Sulaiman al-Haddal itu menjelaskan itu nggak pakai min nggak apa-apa begitu, termasuk witir gitu. Begitu. Kalau pengen nggak direwelin ya yang umum muqaddimatil witri atau muqaddimatit tarawih begitu. Itu kalau pengen tidak diributin sebagian orang begitu. Namanya ambil jalan tengah. Silakan aja usoli sunat muqaddimatit tarawih, enggak apa-apa. Gitu. Tapi kita enggak umum karena kita diajarkan usoli sunat tarawih rakaat ini. Begitu, rakaat ini. Tapi andai kita niat, di kitab kita ditulis niatnya bagaimana? Silakan ada niat rakaat ini min qiyami Ramadan, rakaat ini minat tarawih atau usoli sunat tarawih. Semuanya dibenarkan, mu'tabar begitu. Boleh saja gitu. Tapi kan ada kiai bilang ini enggak kudu pakai minal witri. Itu boleh juga. Emang ada kiainya yang melarang kayak begitu, yang kudu mensyaratkan begitu. Itu ada. Tapi tidak banyak ulamanya gitu. Artinya makhlul khilaf bainal fuqaha itu. Yang kayak begitu. Jadi sehingga niat-niat yang umum
Ustaz sunat tarawih rakaat ini gitu, enggak apa-apa begitu, karena bakal ditotal keseluruhannya, tetap seluruhnya ganjil, kurang lebih demikian. Wallah alam.